Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Ibu Riri maupun teman-teman ketika menyaksikan video presentasi dari kami. Sebelumnya kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai analisis kebangkrutan dan kami di sini mengambil perusahaan yakni PT Mayora Indah Tbk. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota kelompok kami. Terdapat 4 anggota di kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri Syarif Horudin dengan NIM akhir 154. Ada rekan kami Septi Mustika dengan NIM akhir 318 dan ada Shirley Jaisa dengan NIM akhir 319 dan yang terakhir ada Inessa Putri dengan NIM akhir 413. Baik, ini profil, mungkin kami mulai dengan memaparkan profil perusahaan PT Mayora. PT Mayora sendiri eh, berdiri pada 17 Februari tahun 1977. Eh, Fokus bisnisnya sendiri kepada fast moving consumer goods atau FMCG terbesar di Indonesia untuk sektor makanan dan minuman olahan. Jadi memang fokusnya PT Mayura ini lebih kepada makanan dan juga minuman dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di bidang atau di sektor tersebut seperti itu. Lalu keunggulan dan operasionalnya itu keunggulannya adalah sering menjadi penentu tren pasar, misalnya menciptakan Kopiko sebagai permen kopi pertama, lalu diikuti oleh beberapa pesaingnya yang juga membuat permen kopi ya, seperti Kopiko. Lalu eh, seperti yang sudah saya jelaskan didukung belasan pabrik modern di Indonesia dan Filipina dengan jaminan halal serta standar keamanan pangan yang ketat. Lalu sektor dan merek andalan dari Mayora itu sendiri, karena memang Mayora ini sudah besar ya, jadi banyak brand-brand atau produk-produk dari Mayora ini yang sudah cukup besar ya. Mungkin ini sudah ada di sekitar kita seperti Roma, Beng Beng, Kopiko, Lim Mineral, Coki-Coki, Pucuk Harum, Energen, Mi Oven, Astor dan juga Torabika. Mungkin masih ada banyak lagi merek-merek makanan dan juga minuman yang itu diproduksi oleh PT Mayora. Baik, selanjutnya terdapat analisis kebangkrutan. Kebangkrutan perusahaan bukan ledakan mendadak, ia muncul dari penurunan kinerja finansial bertahap. Pada tahun 1935 sampai tahun 1942, Smith dan Winacor serta Merwin sudah membuktikan bahwa rasio keuangan perusahaan gagal berbeda nyata dengan yang sehat. Beaver 1966 kemudian menunjukkan bahwa satu rasio arus kas atau utang bisa mendeteksi resiko hingga 5 tahun sebelum bangkrut. Inti dari analisis kebangkrutan yaitu menciptakan early warning system bagi manajemen, investor, dan kreditur. Bukan sekedar prediksi, tapi tindakan preventif. Dua jalur metodologis yang berkembang yaitu univariat atau satu rasio dianalisis terpisah dan multivariat atau gabungan rasio dalam satu skor diskriminan seperti Alman Z-score. Selanjutnya yaitu metode univariat. Dalam pendekatan Beaver 1966, mengisolasi satu variabel rasio keuangan secara mandiri. Rasio arus kas atau total utang memiliki akurasi prediktif terbaik hingga 5 tahun sebelum bangkrut. Kelemahannya yaitu antar rasio bisa kontradiktif, yaitu likuiditas jangka pendek sehat, tetapi profitabilitas jangka panjangnya buruk. Namun, empat indikator ini paling konsisten membedakan perusahaan bangkrut versus perusahaan sehat. Empat indikator rasio tunggal. Yang pertama yaitu tingkat rate of return. Seberapa efisien aset menghasilkan laba. Rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Jika tren negatif, maka tanda awal tekanan. Yang kedua yaitu penggunaan hutang atau leverage. Proporsi utang terhadap aset atau ekuitas. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi total aset dan DAR sama dengan total utang dibagi ekuitas. Jika tinggi, maka risiko gagal bayar meningkat. Yang ketiga, perlindungan biaya tetap. Kemampuan laba menutup bunga dan kewajiban tetap. Rumusnya yaitu TIE
sama dengan EBIT dibagi beban bunga. Jika lebih dari satu, laba tak cukup bayar biaya tetap. Yang keempat, fluktuasi return saham. Volatilitas harga ditambah imbal hasil. Rumusnya yaitu RI sama dengan P1 dikurangi P0 ditambah D dibagi P0. Penurunan tajam plus fatalitas tinggi sama dengan sinyal pasar. Selanjutnya metode multivariate. Altman 1968 menyatukan likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas dalam satu fungsi diskriminan atau MDA. Hasilnya, skor tunggal Z yang mampu memprediksi kebangkrutan dengan akurasi 95% setahun sebelum kejadian. Tiga versi utama disesuaikan dengan jenis perusahaan. Yang pertama yaitu original pada tahun 1968, manufaktur publik. Rumusnya yaitu Z sama dengan 1,2 x 1 ditambah 1,4 x 2 ditambah 3,3 x 3 ditambah 0,6 x 4 ditambah 1,0 x 5. Yang kedua yaitu ada revisi pada tahun 1983 untuk manufaktur swasta atau tertutup. Rumusnya yaitu Z aksen sama dengan 0,717 x 1 ditambah 0,847 x 2 ditambah 3,17 x 3 ditambah 0,42 x 4 ditambah 0,998 x 5. Yang ketiga yaitu terdapat modifikasi pada tahun 1995 untuk lintas industri atau jasa dan manufaktur. Cocok untuk pasar berkembang. Rumusnya yaitu Z aksen 2 sama dengan 6,56 x 1 ditambah 3,26 x 2 ditambah 6,72 x 3 ditambah 1,05 x 4. X5 dihilangkan agar tidak bias pada sektor dengan aset ringan. Variabel operasional dan kriteria potong cut off dari rumus sebelumnya. Yang pertama yaitu X1 berasal dari modal kerja dibagi total aset atau likuiditas. X2 berasal dari laba ditahan dibagi total aset atau profitabilitas kumulatif. X3 berasal dari EBIT dibagi total aset atau produktivitas aset. X4 berasal dari ekuitas dibagi total utang atau solvabilitas. Dan X5 berasal dari penjualan dibagi total aset atau efisiensi aktivitas. Kualifikasi zona untuk setiap hasilnya yaitu ada terdapat sehat atau safe zone, rawan atau gray zone, dan bangkrut yaitu distress. Untuk model original yaitu tahun 1968, sehat zona sehatnya berada di Z kurang dari 2,99. Untuk zona rawan yaitu 1,8 sampai 2,9 dan bangkrut yaitu lebih kecil dari 1,81. Untuk model revisi tahun 1983, Z-nya yaitu lebih dari 2,9 untuk zona sehatnya dan untuk zona rawan yaitu 1,23 sampai 2,90. Dan untuk bangkrutnya yaitu Z kurang dari 1,23. Dan yang terakhir yaitu model modifikasi tahun 1995. Zona sehatnya yaitu Z eh, lebih dari 2,60 dan zona rawan yaitu dalam rentang 1,10 sampai 2,60. Dan untuk bangkrutnya yaitu Z kurang dari 1,10. Semakin rendah skor Z, semakin tinggi probabilitas kebangkrutan. Zona abu-abu atau gray area memerlukan analisis kualitatif tambahan. Selanjutnya itu ada analisis kebangkrutan univariat, di mana analisis kebangkrutan univariat ini adalah metode analisis yang digunakan untuk menilai kemungkinan kebangkrutan perusahaan dengan menggunakan satu rasio keuangan pada satu waktu. Dan metode ini berfokus pada kemampuan masing-masing indikator keuangan dalam membedakan perusahaan yang sehat dan perusahaan yang berpotensi mengalami kebangkrutan. Nah, yang pertama itu ada tingkat pengembalian atau rate of return. Dalam data ini bisa dilihat ROA-nya pada tahun 2023 itu sebesar 13,59%, tahun 2024 10,9%,
9,32% dan tahun 2025 itu 9,27%. Kemudian untuk NPM-nya itu pada tahun 2023 10,31%, 2024 8,56%, kemudian 2025 sebesar 7,52%. Pada perhitungan ini, perusahaan yang terancam bangkrut biasanya dicirikan oleh nilai return yang sangat rendah atau negatif. Meskipun PT Mayora Indah Tbk mengalami penurunan margin akibat inflasi makro, perusahaan tetap aman karena rasio tahun 2025-nya itu sebesar 9,27% dan NPM-nya itu sebesar 7,52%, masih berada jauh di atas ambang batas kritis 0%. Kemudian yang kedua itu ada penggunaan hutang. Pada perhitungan ini ada debt to equity ratio. Pada tahun 2003 itu 0,56, kemudian tahun 2024 0,74, kemudian tahun 2025 itu sebesar 0,71. Jadi pada perhitungan ini ada juga debt to asset ratio, di mana pada tahun 2003 pada PT Mayora itu sebesar 35,98%, pada 2024 42,47%, kemudian pada tahun 2025 itu 41,48%. Nah, di ciri univariat perusahaan bangkrut itu adalah adanya lonjakan penggunaan hutang yang ekstrim. Dan pada PT Mayora Indah Tbk sendiri, struktur pendanaan tergolong sangat aman karena nilai DAR-nya itu stabil menurun ke level 0,71 pada tahun 2025, yang membuktikan bahwa modal sendiri itu bertindak sebagai penopang utama asetnya. Next, bisa di next. Kemudian yang ketiga itu ada perlindungan terhadap biaya tetap. Ini ada perhitungan untuk EBIT-nya itu sendiri. Pada tahun 2023 itu PT Mayora sebesar 4,39 triliun, pada tahun 2024 itu 4,3, kemudian pada tahun 2025 itu sebesar 4,2. Nah, pada perlindungan terhadap biaya tetap ini juga ada untuk interest on coverage ratio-nya. Pada tahun 2023 itu sebesar 14,53, pada tahun 2024 10,13, dan 2025 7,10. Nah, pada poin yang ketiga ini, kondisi gagal bayar biasanya ditandai oleh kemampuan perlindungan biaya tetap yang lemah atau rasio interest coverage ratio-nya itu di bawah 1,0. Nah, sebaliknya kapasitas laba operasional atau EBIT pada PT Mayora Indah Tbk terbukti kokoh menutup beban bunga meskipun ICR-nya itu menyusut ke level 7,10 di tahun 2025 akibat pinjaman baru, maka perusahaan tetap aman dari risiko insolvensi utang. Yang terakhir itu dari analisis univariat itu ada fluktuasi return saham dan distribusi arus kas. Pada perhitungan ini ada dividen tunai terbayar yang sendiri pada tahun 2023 itu sebesar 782 miliar, kemudian 2024 itu 1,2 triliun, dan yang terakhir itu pada tahun 2025 itu sebesar 1,1 triliun. Nah, pada likuiditas perusahaan terbukti melimpah dan stabil di pasar modal karena aliran kas keluar bernilai triliun rupiah tetap lancar didistribusikan sebagai dividen tunai tahunan kepada pemegang saham. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan pada analisis kebangkrutan metode multivariate.
di mana kita pertama akan menganalisis mengenai analisis kebangkrutan sederhana. Di sini saya sudah mengambil data dari financial statement PT Mayora Indah pada tahun 2023 sampai 2025 dengan melihat rasio likuiditas dan profitabilitasnya. Yang pertama, dari sisi likuiditas, kita bandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Pada tahun 2023, aktiva lancar tercatat sebesar 14,74 triliun, sementara hutang lancar hanya 4,01 triliun, sehingga menghasilkan modal kerja sebesar 10,73 triliun. Di tahun 2024, aktiva lancar naik menjadi 19,6 triliun dan hutang lancar 7,38 triliun dengan modal kerja 12,2 triliun. Kemudian di tahun 2025, aktiva lancar menjadi 21,26 triliun, hutang lancar menjadi 6,29 triliun, dan modal kerja mencapai 14,97 triliun. Dari data ini terlihat bahwa modal kerja terus meningkat setiap tahunnya, yang berarti perusahaan sangat mampu membayar utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, dari sisi likuiditas tidak ada tanda-tanda kebangkrutan. Selanjutnya dari sisi profitabilitas, kita melihat laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, serta laba ditahannya. Pada tahun 2023, EBIT tercatat 4,39 triliun dan laba ditahan 14,55 triliun. Di tahun 2024, EBIT turun menjadi 4,3 triliun. Sementara laba ditahan naik menjadi 16,32 triliun. Kemudian di tahun 2025, EBIT kembali turun menjadi 4,2 triliun dan laba ditahan naik menjadi 17,94 triliun. Yang perlu kita perhatikan adalah tren EBIT yang terus menurun selama 3 tahun berturut-turut. Ini merupakan sinyal bahwa profitabilitas operasional perusahaan melemah. Meskipun laba ditahan meningkat karena akumulasi laba masa lalu, kelemahan pada laba operasional saat ini patut diwaspadai. Dari analisis sederhana ini, kita mendapatkan kesimpulan sementara bahwa likuiditas perusahaan sehat, namun profitabilitasnya mulai melemah. Karena analisis sederhana belum cukup untuk komprehensifnya, kita perlu melanjutkan ke analisis multivariate yang lebih dalam. Nah, di sini kita masuk ke analisis multivariate menggunakan metode Altman-Z-score. Metode ini menggabungkan 5 rasio keuangan sekaligus, yaitu rasio modal kerja terhadap total aktiva, rasio laba ditahan terhadap total aktiva, rasio EBIT terhadap total aktiva, rasio nilai pasar saham terhadap total hutang, serta rasio penjualan terhadap total aktivanya. Hasil dari kelima rasio ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus Altman untuk menghasilkan nilai Z. Kriteria penilaian ini adalah jika Z lebih besar dari 2,99, maka perusahaan berada di zona aman, yang berarti sehat dan resiko kebangkrutan sangat rendah. Jika Z berada di antara 1,8 sampai 2,99, maka perusahaan masuk ke zona abu-abu atau zona rawan, yang berarti perlu waspada. Sedangkan jika Z kurang dari 1,81, maka perusahaan berada di zona bahaya dengan resiko kebangkrutan tinggi. Mari kita lihat perhitungan masing-masing rasio terlebih dahulu. Rasio X1 yaitu modal kerja dibagi total aktiva, di mana pada tahun 2023 nilainya 0,45. Kemudian turun menjadi 0,41 di tahun 2024, lalu naik kembali menjadi 0,48 di tahun 2025. Rasio X2 yaitu laba ditahan dibagi total aktiva pada tahun 2023 sebesar 0,61, kemudian turun menjadi 0,55 di tahun 2024. Lalu naik sedikit menjadi 0,57 di tahun 2025. Rasio X3 yaitu EBIT dibagi total aktiva. Nah, di sini terus ada penurunan dari 0,18 di tahun 2023 menjadi 0,14 di tahun 2024. Lalu menjadi 0,13 di tahun 2025. Selanjutnya ada di rasio X4, yaitu nilai pasar saham dibagi total hutang. Nilainya sangat kecil dalam skala pangkat minus 10 dan terus menurun setiap tahunnya. Nah, rasio X5 yaitu penjualan dibagi total aktiva juga terus menurun dari 1,32 di tahun 2023 menjadi 1,21 tahun 2024, lalu menjadi 1,17 di tahun 2025. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa dua komponen yaitu X3 dan X5 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Dan ini adalah sinyal yang perlu diwaspadai. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam rumus Altman. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai Z-score untuk masing-masing tahun. Pada tahun 2023, nilai Z itu mencapai 3,32. Angka ini berada di atas 2,99 sehingga termasuk dalam zona aman. Artinya, pada tahun 2023,
2023, PT Mayora Indah Tbk ini berada dalam kondisi keuangan yang sangat sehat dengan risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Hal ini didukung oleh efisiensi aset yang sangat tinggi dan profitabilitas yang kuat. Namun sayangnya kondisi ini tidak bertahan. Memasuki tahun 2024, nilai Z turun signifikan menjadi 2,95. Angka ini membuat perusahaan bergeser dari zona aman ke zona abu-abu atau zona rawan. Penyebab utama penurunan ini adalah melemahnya profitabilitas yang tercermin dari turunnya rasio X3-nya tadi, serta menurunnya efisiensi aset yang tercermin dari turunnya rasio X5. Pada tahun 2024 ini, perusahaan masih belum bangkrut, namun sudah harus waspada karena ini adalah peringatan dini. Kemudian di tahun 2025, nilai Z sedikit naik menjadi 2,98. Kenaikan ini memang positif, namun sayangnya perusahaan belum mampu kembali ke zona aman karena angkanya masih di bawah 2,99. Apa yang akan terjadi di tahun 2025? Ada sedikit perbaikan dari sisi likuiditas yang tercermin dari naiknya rasio X1, serta dari sisi laba ditahan yang tercermin dari naiknya rasio X2. Namun masalah utamanya adalah profitabilitas dari efisiensi aset terus menurun. Rasio X3 turun lagi menjadi 0,13 dan rasio X5 turun menjadi 1,17. Akibatnya, meskipun ada perbaikan di dua komponen, secara keseluruhan perusahaan masih terjebak di zona abu-abu. Baik. Berdasarkan beberapa hal yang sudah dipaparkan oleh kami mengambil suatu kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa analisis tadi, namun salah satunya adalah analisis Altman Z Score. Berdasarkan analisis Altman Z Score, periode 2023 sampai 2025, PT Mayora Indah Tbk dengan emiten MYOR secara konsisten berada di zona abu-abu atau green zone dengan skor akhir sebesar 2,98 pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa meskipun perusahaan aman dari risiko kebangkrutan jangka pendek dengan Z-score lebih dari 1,81, posisi finansialnya masih rentan untuk masuk ke zona aman murni dengan Z-score lebih dari 2,99. Stabilitas keuangan ini berhasil dijaga berkat kuatnya likuiditas modal kerja dengan rasio X1 sebesar 0,477 dan tebalnya cadangan laba ditahan internal dengan rasio X2 sebesar 0,572. Namun nilai Z-score tersebut tertahan akibat adanya tren penurunan pada profitabilitas operasi dengan rasio X3 menyusut ke level 0,134 serta pelambatan efisiensi perputaran aset dengan rasio X5 turun menjadi 1,169 dipicu oleh pembengkakan beban usaha operasional. Guna mengatasi masalah tersebut, manajemen direkomendasikan untuk segera memperketat kendali biaya atau cost leadership control melalui audit beban pokok penjualan, mengoptimalkan profitabilitas aset dengan meningkatkan utilitas pabrik serta ekspansi pasar ekspor baru, serta tetap mempertahankan struktur pendanaan konservatif berbasis ekuitas mandiri yang dipadukan oleh fokus penjualan pada varian produk konsumsi bermargin keuntungan tinggi seperti itu. Jadi tadilah kesimpulan dan juga mungkin yang saran yang bisa kelompok ini bisa sampaikan untuk petan resiko kebangkrutan yang lebih serius seperti ini. Nah, mungkin cukup itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika memang ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami cukupkan. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.